teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Oke teman-teman, jadi seperti biasa hari ini aku kembali lagi dengan cerita menarikku, dimana pada hari ini aku akan menceritakan sebuah dongeng legendaris di Indonesia, yaitu legenda Sangkuriang. Legenda ini adalah legenda yang berasal dari Jawa Barat, di mana legenda tersebut berkisah tentang terciptanya Danau Bandung, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, dan Gunung Bukit Tunggul. Dalam naskah tersebut ditulis bahwa Pangeran Jaya Pakuan alias Pangeran Bujangga Manik alias Ameng Layaran mengunjungi tempat-tempat suci agama Hindu di Pulau Jawa dan di Pulau Bali pada akhir abad ke-15 itu teman-teman. Dan setelah melakukan perjalanan panjang, Bujangga Manik tadi tiba di tempat yang sekarang menjadi kota Bandung, dan dia menjadi sastrawan yang pertama kali menuliskan nama tempat legendanya teman-teman. Dan laporan dari Bujangga Manik kalau diartikan ke bahasa Indonesia, karena dia memang menulisnya pakai bahasa Sunda, berisikan aku berjalan ke arah barat, tiba di Gunung Petenggeng, tempat legenda Sangkuriang semasa akan membendung Citarum, tapi gagal karena kesiangan. Itu bunyi laporan dari Bujangga Manik tadi. So, kali ini aku akan membahas salah satu legenda dari Sangkuriang ini teman-teman. Jadi gimana sih sebenarnya kisah dari Sangkuriang ini? Yuk kita langsung masuk saja ke ceritanya. Nah, jadi awalnya sebelum adanya Sangkuriang, diceritakan kalau di kahyangannya itu adalah sepasang dewa dan dewi yang berbuat kesalahan. Maka oleh Senggang Tunggal, mereka dikutuk di waktu turun ke bumi. Tapi bukan berupa dewa-dewi teman-teman, melainkan bentuk wujudnya menjadi hewan. Nah, sang dewi ini berubah menjadi babi hutan atau celeng bernama Celeng Wayung Hyang atau Wayung Yang, sedangkan sang dewa berubah menjadi anjing bernama Situmang. Dan mereka pun diharuskan untuk turun ke bumi menjalankan hukuman dan bertapa, mohon pengampunan agar dapat kembali lagi ke wujudnya menjadi dewa dan dewi kembali. Turunlah mereka ke bumi teman-teman. Diceritakan pada masa itu ada seorang raja yang bernama Raja Sungging Perbangkara pergi ke hutan untuk berburu. Di tengah hutan, sang raja ini membuang air kecil dan dia tampunglah di dalam daun caring atau keladi hutan teman-teman. Tapi ada juga yang mengatakan kalau si raja ini menampung air seninya di batok kelapa. Nah, setelah buang air kecil, pergilah si raja berburu. Gak lama kemudian, datanglah seekor babi hutan betina yang bernama Celeng Wayung Yang. Pada saat bertapa ini dia kehausan, ya kemudian dia tidak sengaja meminum air seni si raja tadi. Setelah itu Wayung Yang tadi secara ajaib teman-teman tiba-tiba hamil dan melahirkan seorang bayi manusia yang sangat cantik. Karena pada dasarnya Wayung Yang ini adalah dewi yang sangat cantik teman-teman. Bukan wujud pada saat dikutuk, bukan celeng dia. Karena itulah dia pun melahirkan bayi manusia yang sangat cantik di dalam hutan tersebut. Karena dia nggak mungkin mengurusi anak itu, maka ditinggalkannya lah bayi cantik itu di tengah hutan. Dan betul teman-teman, beberapa saat kemudian bayi cantik itu pun langsung ditemukan di tengah hutan oleh sang raja yang lagi buang air kecil tadi, yang tidak menyadari bahwa itu adalah putrinya. Dan akhirnya bayi perempuan itu pun langsung dibawa ke keraton oleh ayahnya ini dan langsung diberi nama Dayang Sumbi alias Rarasati. Nah, ini nih asal mula dari Dayang Sumbi itu teman-teman. Nah, dari situ Dayang Sumbi pun tumbuh menjadi gadis yang amat cantik jelita. Cantik sekali katanya, yang akhirnya membuat banyak para raja dan pangeran yang ingin meminangnya, tetapi seorang pun gak ada yang diterima sama Dayang Sumbi ini teman-teman. Akhirnya gara-gara itu para raja pun saling berperang nih di antara sesamanya. Dayang Sumbi pun atas permintaannya sendiri mengasingkan diri di sebuah bukit ditemani seekor anjing jantan, yaitu Situmang tadi teman-teman, dewa yang dikutuk tadi. Kemudian dewi yang dikutuk itulah namanya yang jadi celeng. Waktu dia besar dia ditemani sama Situmang, dewa yang dikutuk tadi juga.
Mengasingkan dirilah dia di bukit, teman-teman. Selama di bukit itu dia juga menghabiskan waktunya dengan menenun. Lagi asik-asik menenun, tiba-tiba kain yang sudah dia tenun itu jatuh ke bawah balai-balai. Karena itu pada saat itu, teman-teman, kenapa Dayang Sumbi ini malas untuk mengambil kain itu, terlontarlah ucapan dari mulut Dayang Sumbi tanpa dia berpikir dulu gimana. Dia berjanji bahwa siapapun yang akan mengambil kain aku yang jatuh tadi, kalau dia laki-laki, aku akan jadikan dia suamiku. Tapi kalau dia perempuan, aku akan menjadikan dia saudaraku. Si Tumang ini mendengar ucapan Dayang Sumbi tadi, teman-teman. Akhirnya si Tumang inilah yang mengambil kain tersebut dan langsung diberikan kepada Dayang Sumbi. Terkejut Dayang Sumbi, anjing pula yang bawain kain aku ini, kata Dayang Sumbi. Diakibatkan ucapannya tidak dipikirkan terlebih dahulu oleh Dayang Sumbi ini, dia tetap harus memegang teguh sumpah akan janjinya tersebut, dan dia pun tetap harus mengawini si Tumang anjing tadi, dimana kemudian dia balik ke istana lalu diceritain sama bapaknya. Dan di situ bapaknya nggak mau lah, kok aku punya menantu anjing sih. Akhirnya Dayang Sumbi meyakinkan ayahnya kalau ini adalah sumpahku, aku tidak boleh melanggarnya. Dikarenakan hal itu, karena malu, kerajaan pun akhirnya mengasingkan si Dayang Sumbi ini pergi ke hutan lagi untuk hidup hanya ditemani si Tumang tadi, teman-teman. Dia belum tahu nih kalau si Tumang ini adalah dewa yang ganteng, teman-teman. Nah, hiduplah dia di sana sampai akhirnya di malam hari pada saat bulan purnama, tiba-tiba si Tumang tadi dapat kembali ke wujud aslinya sebagai dewa yang tampan sekali. Pada saat itu, Dayang Sumbi ini lagi bermimpi bercumbu dengan dewa yang tampan yang sesungguhnya itu adalah wujud asli dari si Tumang itu, teman-teman. Tapi pada saat itu wujud tampan si Tumang ini atau dewa ganteng ini cuma terjadi pada saat itu saja. Jadi bisa dikatakan kalau sepertinya si Dayang Sumbi ini kayak lagi cuma mimpi bercumbu sama si Tumang ini. Padahal betul itu adalah wujud asli dari suaminya, teman-teman. Setelah melewati malam itu, balik lagi si Tumang menjadi anjing. Nah, setelah bercumbu tadi akhirnya Dayang Sumbi hamil. Barulah dia melahirkan bayi laki-lakinya yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang ini pun tumbuh menjadi anak yang kuat, tampan juga dan patuh sama mamanya. Sampai suatu ketika Dayang Sumbi ini lagi ngidam pengen makan hati menjangan atau hati rusa, teman-teman. Dia bilanglah sama anaknya, nah ibu lagi pengen banget makan hati rusa. Katanya kamu boleh nggak tolong cariin rusa sama si Tumang, kata Dayang Sumbi. Akhirnya Sangkuriang pergilah dia sama si Tumang, sama si anjingnya yang merupakan bapak Sangkuriang ini untuk bisa berburu ke hutan, teman-teman. Sangkuriang ini tidak mengetahui kalau si Tumang itu ada mereka pergi berburu gitu. Setelah sekian lama Sangkuriang ini berburu, nggak juga mendapatkan hewan buruan seekor pun termasuk rusa tadi. Hingga akhirnya Sangkuriang melihat ada seekor babi hutan yang gemuk sedang melarikan diri. Siapa babi hutan itu, teman-teman? Babi hutan itu adalah nenek Sangkuriang, emaknya Dayang Sumbi. Si Tumang yang disuruh Sangkuriang untuk mengejar si babi itu nggak mau, karena dia tahu, jangan, ini kawan aku nih, ini Dewi nih, jangan kau bunuh dia, itu kata si Tumang tadi. Dia lagi bertapa untuk berusaha biar bisa naik ke kayangan lagi, teman-teman. Kenapa Sangkuriang ini tetap mengambil babi? Karena memang rusanya dia nggak dapat gitu. Ya udahlah, mending dibanding kita balik dalam keadaan tangan kosong, mending kita bawa babi ini. Gemuk lagi babinya, kata si Sangkuriang. Karena mengetahui kalau si Tumang ini tidak mau mengejar si babi itu, teman-teman, Sangkuriang kesal. Kemudian si Sangkuriang ini mencoba menakut-nakuti si Tumang dengan panah. Tapi tanpa sengaja anak panahnya Sangkuriang ini terlepas ke arah si Tumang. Terbunuhlah si Tumang kena anak panah tadi, teman-teman. Gara-gara itu Sangkuriang bingung dan panik dia. Aduh, gimana nih, kena anak panah pula si Tumang ini. Habis itu dia mikir, karena emang dia nggak memperoleh hewan buruan, maka Sangkuriang pun memutuskan untuk menyembelih tubuhnya si Tumang dan mengambil hatinya si Tumang, hati bapak kandungnya sendiri, teman-teman. Karena kan mamanya pengen banget ya makan hati rusa. Moga-moga aja lah mamaku ini nggak tahu kalau ini adalah hati anjing. Dan betul, dibawanya lah itu hatinya si Tumang balik ke rumah dan diberikan kepada Dayang Sumbi.
Dayang Sumbi pun mengambil hati anjing itu tadi yang disangkanya itu adalah hati rusa. Dimasaknya dan dimakannya bersama-sama. Pada saat lagi menyantap hati si Tumang itu, Dayang Sumbi menyadari sesuatu. Loh, kok si Tumang gak ada sama kamu, nak? Mana Tumang? Kata si Dayang Sumbi. Sang Kuryang waktu itu sempat berdalih sampai akhirnya Sang Kuryang ngaku, teman-teman. Mak, hati yang lagi kau makan itu, itulah hatinya si Tumang, kata dia. Marahlah Dayang Sumbi setelah mendengar itu, teman-teman. Yang ada Sang Kuryang malah bingung, kok mamanya bisa marah sekali seperti ini? Karena kan dia berpikir ini adalah anjing yang bisa aja kita makan, dibanding aku pulang gak bawa apa-apa buatmu, kata si Sang Kuryang. Kenapa Dayang Sumbi marah, teman-teman? Ya wajarlah, hati yang dia makan itu adalah hati suaminya sendiri, bapak dari anaknya. Meledak-ledaklah itu si Dayang Sumbi ini marah pada saat itu. Dan saking kesalnya, akhirnya si Dayang Sumbi ini memukul kepala Sang Kuryang pakai centong atau sendok nasi yang terbuat dari tempurung kelapa sampai membuat kepala Sang Kuryang ini terluka berdarah. Karena mengalami kesakitan dan ketakutan juga, Sang Kuryang pun memutuskan untuk lari meninggalkan rumah. Dayang Sumbi yang menyesali perbuatannya telah mengusir anaknya ini, mencarilah Sang Kuryang ke hutan dan memanggil-manggil nama anaknya ini serta memohon untuk segera dia bisa pulang. Tapi sayangnya Sang Kuryang ini udah keburu pergi jauh, teman-teman. Dayang Sumbi yang merasa sangat sedih, dia pun memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar kelak dia dipertemukan kembali dengan anaknya. Untuk itu Dayang Sumbi pun menjalankan tapa dan hanya memakan tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran mentah. Sementara itu Sang Kuryang yang kabur dari rumah tersebut pergi mengembara keliling dunia lah gitu istilahnya. Dan Sang Kuryang pun pergi berburu kepada banyak sekali petapa sakti, sehingga Sang Kuryang ini setelah beberapa tahun tersebut telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, sakti, gagah, perkasa, dan juga tampan. Dan setelah sekian lama bertahun-tahun si Sang Kuryang ini bertapa di area timur, sampai akhirnya Sang Kuryang ini tanpa dia sadari dia berada di barat lagi, kembali ke tempat Dayang Sumbi berada atau asal muasalnya dia dulu, teman-teman. Dan di situ dia ketemu lagi sama Dayang Sumbi, ibunya. Tapi Sang Kuryang tidak mengenali bahwa putri cantik yang ditemukan itu adalah ibunya sendiri atau Dayang Sumbi. Hal ini karena kan memang Dayang Sumbi tadi melakukan pertapaan dan hanya memakan tanaman-tanaman mentah saja. Maka Dayang Sumbi ini menjadi tetap cantik, awet muda gitu, teman-teman. Dayang Sumbi pun sama, dia juga tidak menyadari bahwa laki-laki ganteng yang dia lihat di hadapannya itu adalah anak dia yang selama ini dia cari-cari. Karena fisiknya Sang Kuryang kecil itu sudah berubah sekali. Kemudian keduanya pun langsunglah berkasih mesra, teman-teman. Nah, pada saat itu, saat si Sang Kuryang ini tengah bersandar mesra dan Dayang Sumbi menyisir rambutnya Sang Kuryang, tanpa sengaja Dayang Sumbi melihat ada tanda luka nih di kepalanya si Sang Kuryang ini. Baru kemudian dia menyadari, aduh, ini jangan-jangan bekas pukulan sendok kayu dulu nih. Dan barulah dari situ dia tahu kalau laki-laki di hadapannya itu adalah anaknya. Setelah mendengar pernyataan Dayang Sumbi, Sang Kuryang pun sedikit demi sedikit mulai mengingat nih, teman-teman. Wah, iya betul, ini ibu aku, kata dia. Tapi walaupun demikian, Sang Kuryang tetap memaksa untuk menikahi ibunya sendiri karena dia sudah jatuh cinta sekali sama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi pun sekuat tenaga berusaha untuk menolak cinta anaknya sendiri ini. Tapi dikarenakan Sang Kuryang ini pengen sekali menikahi ibunya, maka Dayang Sumbi pun bersiasat untuk menentukan syarat pinangan yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang, yaitu Dayang Sumbi meminta agar Sang Kuryang ini membuatkan perahu dan sebuah telaga atau danau dalam waktu semalaman saja dengan membendung aliran sungai Citarum sebelum matahari muncul, kata Dayang Sumbi. Dan saking sudah cinta sekali sama Dayang Sumbi, permintaan Dayang Sumbi tersebut disanggupi sama Sang Kuryang, teman-teman. Maka dibuatkanlah itu perahu dari sebuah pohon besar yang tumbuh di sebelah timur, yang kelak tunggul atau pangkal pohon itu berubah menjadi gunung yang bernama Bukit Tunggul. Dan rantingnya ditumpukan di sebelah barat dan kelak menjadi Gunung Burangrang, teman-teman. Nah, karena memang permintaan Dayang Sumbi ini bisa dikatakan agak enggak masuk akal, Sang Kuryang pun menyadari hal itu, tapi karena akalnya, dia pun meminta bantuan para guryang atau makhluk halus untuk bisa membantu pekerjaannya itu, teman-teman.
Dan akhirnya akibat bantuan dari mereka lewat tengah malam, bendungan ini pun hampir selesai dikerjakan sama mereka teman-teman. Nah, Dayang Sumbi yang mengetahui kalau itu pekerjaan sudah mau rampung, akhirnya dia ini memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar niat Sangkuriang ini tidak terlaksana. Dan akhirnya Dayang Sumbi dengan segala kecerdasannya, dia pun membentangkan nelayan kain borarang atau kain putih yang berasal dari tenunnya sendiri. Dan Dayang Sumbi ini berasal dari tenunnya, di mana kain ini dibentangkan di atas sebuah bukit timur sehingga kain putih itu tampak bercahaya bagai fajar yang merekah di ufuk timur teman-teman. Hal ini seolah-olah sebentar lagi udah mau pagi nih. Selain itu juga Dayang Sumbi ini pun berulang-ulang memukulkan aluk lesung seolah-olah sedang menumbuk padi, karena itu adalah kegiatan orang di pagi hari. Nah, para makhluk halus atau anak buahnya si Sangkuriang ini pun ketakutan gara-gara hal itu karena mereka mengira sudah pagi. Mereka pun langsung lari menghilang bersembunyi di dalam tanah, dan dengan demikian pembuatan dari perahu ini pun nggak terselesaikan teman-teman. Nah, karena gagal memenuhi syarat dari Dayang Sumbi, Sangkuriang pun menjadi marah dan mengamuk. Perahu yang dia kerjakan yang bersusah payah ini pun langsung ditendangnya ke arah utara dan jatuh menangkup teman-teman. Itulah makanya menjadi Gunung Tangkuban Perahu. Dan di puncak kemarahannya teman-teman, dinding bendungan yang berada di sebelah baratnya pun dijebol sama dia. Yang kelak lubang tembusan air Citarum ini dikenal sebagai Sang Hyang Tikoro atau sumbat aliran Citarum, dilemparkannya ke arah timur dan menjelma menjadi Gunung Manglayang. Terus dikarenakan hal itu, air telaga Bandung pun menjadi surut balik, dan bekas danau itulah yang kelaknya sampai sekarang ini katanya menjadi kota Bandung. Jadi, memang dari kegusaran atau kemarahannya si Sangkuriang ini sudah menjadikan beberapa tempat-tempat yang masih ada sampai sekarang ini teman-teman. Jadi nggak cuma Tangkuban Perahu saja, Sangkuriang pun terus mengejar Dayang Sumbi yang berlari menghindari kejaran anak yang lagi jatuh cinta sama dia ini. Dia udah kehilangan akal sehatnya, dan Dayang Sumbi pun ini sebenarnya hampir ketangkap sama Sangkuriang ketika dia berada di Gunung Putri, dan dia kembali memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar bisa menyelamatkannya. Sampai akhirnya Dayang Sumbi pun berubah menjadi setangkai bunga jaksi, dan Sangkuriang pun tidak bisa menemuinya. Patah hatilah si Sangkuriang saat itu teman-teman. Dia kemudian melanjutkan lagi perjalanannya berkelana lagi. Sampai akhirnya katanya Sangkuriang ini waktu sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Ujung Berung, akhirnya Sangkuriang ini pun menghilang ke alam gaib atau nahyang teman-teman. Nah, itulah tadi kisah cinta terlarangnya dari Sangkuriang kepada ibu kandungnya ini. Dia sampai akhirnya menciptakan beberapa tempat yang ada di Jawa Barat, khususnya Gunung Tangkuban Perahu. Tapi teman-teman, biar kalian tahu sebenarnya ada kesesuaian antara legenda Sangkuriang dengan fakta geologi teman-teman. Apa saja itu? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Nah, legenda Sangkuriang ini teman-teman dikatakan sesuai dengan fakta geologi terciptanya Danau Bandung dan Gunung Tangkuban Perahu karena penelitian geologis mutakhir menunjukkan bahwa sisa-sisa danau purba sudah berumur 125.000 tahun, dan danau tersebut itu sudah mengering kurang lebih 16.000 tahun yang lalu. Dan selain itu juga sudah pernah terjadi dua letusan Gunung Sunda Purba dengan tipe letusan Plinian yang masing-masing sekitar 105.000 dan 50.000 sampai 55.000 tahun yang lalu. Dan letusan Plinian kedua ini telah meruntuhkan kaldera Gunung Sunda Purba sehingga menciptakan Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu juga ada Gunung Burangrang atau disebut dengan Gunung Sunda, dan yang terakhir Gunung Bukit Tunggul. Dan hal ini adalah sangat mungkin bahwa orang Sunda Purba telah menempati dataran tinggi Bandung dan menyaksikan letusan Plinian kedua yang menyapu pemukiman sebelah baratnya Citarum ini atau utara dan barat dari Laut Bandung selama periode letusan pada 50.000 sampai 55.000 tahun yang lalu saat Gunung Tangkuban Perahu ini tercipta dan sisa-sisa Gunung Sunda Purba. Dan pada masa ini adalah masanya Homo sapiens, di mana Homo sapiens ini dikatakan sudah teridentifikasi hidup di Australia Selatan pada 62.000 tahun yang lalu, semasa dengan manusia Jawa atau sekitar 50.000 tahun yang lalu teman-teman. Dan dari legenda ini juga kita sendiri dapat menentukan sudah berapa lama orang Sunda ini hidup di dataran tinggi Bandung. Dan dari legenda ini juga yang dikuatkan dengan fakta geologi,
Diperkirakan bahwa orang Sunda ini sudah hidup di dataran ini sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Tapi yang jelas teman-teman, ada pesan moral dari legenda asal muasal Gunung Tangkuban Perahu atau legendanya Sangkuriang ini, yaitu tetaplah bersikap jujur karena memang kejujuran akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Perbuatan curang hanya akan merugikan diri sendiri serta bisa mendatangkan musibah bagi diri sendiri maupun orang lain. Oke teman-teman, sekian cerita Nina Talks hari ini. Semoga cerita tentang legenda Sangkuriang ini menambah koleksi dongeng teman-teman dan juga menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like. Jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Nina selanjutnya. Sekian video hari ini and see you on the next video. Bye!